warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua kelasnya di sini? Azra. Mungkin bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Siapa dulu siap? Berdoa mulai. Gimana kabar Anda semua hari ini? Sehat? Oke, sebelum Bapak kembali pembelajaran, mungkin Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Abdul Rauf Demirel, Ya Pak. Ahmad Zaki Dafruhman, Ya. Ayara Putri Amira, Aisyah Ginara Rahma, Ali Karantina, Andika Asraf, Aprilia Fadila Reska, Arvin Farid Khaira, Hadir Pak. Acifa Beauty Face, Atia Fardak Feza, Azra, Hadir Pak. Afif, Hadir Pak. Tiseli, Dafa, Eva Naulia, Hadir Pak. Fatia Nurul, Farel Wiwi Citra, Hidayatul Khairin, Jaka Jawara, Hadir Pak. Yana Mania, Keila Ditya, Keisha Alia Rahma, Kafka, Keila Citra, Lutfia Dayana, Lutfiana Salsabila, Mirisa Amri, Niki, Muhammad Changi, Muhammad Farel, Hadir Pak. Najwa Kirana Putri, Naya Siska, Inaya Rizka, Raisa Riana Romel, Salma Queen, Iki Salwa, Iki Sukiza. Nah, oke. Jadi materi kita pada minggu ini itu kita akan membahas tentang fluida statis. Sebelum kita masuk ke fluida statis, yang mana kita akan mengulang dulu materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu apa? Dinamika. Nah, ada yang bisa apa? Mungkin sedikit apa itu yang dimaksud dengan dinamika rotasi? Ada yang bisa? Kita lanjut ke hukum Pascal. Tadi kita sudah membahas masa jenis sama tekanan hidrostatik. Sekarang hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi tekanan yang dikerjakan pada zat cair dalam bejana tertutup akan diteruskan ke segala arah yang sama besar. Ini bunyi hukum Pascal. Skemanya seperti apa Pak? Seperti ini dan lebih jelas. Ya. Jadi hukum Pascal itu sama kayak pompa hidrolik dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang mana dia ada dua pengisap. Yang mana pengisap kecil itu ada F1 dan A1, pengisap besar itu A2 sama F2. Tekanan pengisap A1 sama F2, F1 sama F2 ini sama. Ya, yang mana biasanya pengisap kecil itu tempat diberikan gaya, sedangkan F2 itu tempat terletaknya benda. Jadi di sini gaya, di sini benda. Kayak pompa hidrolik. Ya, di pompa hidrolik itu biasanya ada cairan. Entah cairan minyak, entah cairan oli. Nah, itu di pompa hidrolik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebelum masuk ke rumus, itu hukum Pascal sering kita gunakan seperti dongkrak hidrolik. Ya, naik turun ya. Itu meja operasi, tahu meja operasi rumah sakit yang bisa naik bisa turun, itu ada pompa hidrolik. Lanjut ke kursi dokter gigi, bisa turun juga, dan pompa hidrolik. Oke,
Jadi kebayang ya, kalau pengisap kecil itu F1 itu dia gaya atau tekanan yang diberikan, sedangkan F2 atau pengisap besar itu tempat atau suatu benda yang terletak di situ. Oke. Nah, selanjutnya pengisap yang sama tinggi. Ya, jadi F1 sama F2 itu sama tinggi. Pengisap besar sama pengisap kecil itu sama tinggi. Dengan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. A itu luas pengisapnya. Luas pengisapnya besar, luas pengisap kecil. A1 A2. Kalau pengisapnya kecil lebih tinggi, jadi ini nanti beda nih. Gaya pengisap sama tinggi, gaya pengisap itu kecil lebih tinggi, gaya pengisap itu besar lebih tinggi. Itu sub ketiga ini gaya-gaya pasti berbeda. Ya, entah pengisap kecil lebih tinggi itu gayanya kecil daripada pengisap besar lebih tinggi. Nanti kita buktikan di contoh soal. Oke. Nah, di pengisap kecil lebih tinggi berarti tekanan gayanya itu lebih tinggi daripada sebuah benda. Yang mana pakai rumus F1 per A1 ditambah Rho G delta H. Kok pakai Rho G delta H, Pak? Ya karena di sini jaraknya ini. Tingginya itu pengisap kecil sama pengisap besar. Kalau pengisap besarnya lebih tinggi, waktu F2 sama A2-nya kita tambah Rho G delta H. Kalau waktu pengisapnya kecil lebih tinggi, kita F1-nya kita tambah Rho G delta H. Oke. Delta H itu perbedaan tinggi kedua pengisap. Ya. Jadi ini dari sini sama di sini itu dihitung berapa jarak tingginya. Kayak ini tadi A1 sama A2. A2 sama A1 itu perbedaan ketinggian kedua pengisap. Sampai ini paham? Nah, kita lanjut ke hukum Archimedes. Sesuai dengan bunyinya, setiap benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam fluida, dalam air ya, akan mendapatkan gaya apung sebesar fluida yang dipindahkan. Berarti hukum Archimedes ini itu benda yang dimasukin ke dalam air. Seberapa tercelupnya dia, sebagian atau seluruh, itu termasuk dengan hukum Archimedes. Nah, ini supaya lebih jelas. Jadi ada tiga, yang mana ada tenggelam, melayang sama terapung. Yang mana kalau tenggelam itu keseluruhan bagiannya di dalam fluida sama dengan melayang, ya seluruh bendanya itu di dalam fluida. Sedangkan terapung itu sebagian. Ada sebagian yang di dalam air, ada sebagian yang di atas permukaan, di atas atau gaya apung. Kita bedah satu-satu ya. Waktu tenggelam itu, WS itu berat semu benda. Ya, apa itu berat semu benda, Pak? Berat semu benda itu sama dengan W dikali FA. W ini berat benda, FA itu gaya apung. Nah, semisalnya kalau kalian berenang di dalam air, yang mana kan kalau jalan melompat terasa lebih ringan, ya kan? Lebih ringan kan? Lebih berat atau lebih ringan? Kalau melompat di dalam air, Ringan, Pak. kita di dalam air nih berenang, jalan ringan, Iya ringan. melompat bukan jalan. Berat, Pak. Pernah berenang? Kalau jalan Mungkin bisa dipraktikin waktu hari libur, pergi berenang ke UNP. Harus UNP. Gak boleh berenang. Nah, jadi waktu di dalam air itu kita terasa lebih ringan. Karena apa? Karena ada gaya apungnya. Yang mana itu berat benda itu
berlaku pada kita sendiri, ya di sini itu namanya gerak benda. Waktu sekarang ini namanya gerak benda. Emang di mana ada kolam renang? Ada kota lain? Ya, ada kata lain. Nah, sedangkan FA itu gaya apung. Karena ada gaya apung ini terhadap air, disebutlah berat semua benda. Semua benda inilah yang membuat kita merasa ringan kalau di dalam air, melompat-lompat. Ya, betul. Nah, jadi ada gaya apungnya. Kalau kita di dalam air, makanya terasa lebih ringan. Yang mana WS itu sama dengan W kurang FA. W itu ini nih, kalau mencari ini kita pakai ru B FB dikali G. FB ru B itu apa? Ru B itu massa jenis benda. FB itu volume benda muncul. Beda nanti itu volume benda muncul sama volume benda tercelup. Oke? FA-nya itu ru F FB dikali G. Ru F itu massa jenis fluida, itu massa jenis air. Sedangkan FA itu FB ru B itu massa jenis benda, ru F itu massa jenis airnya. Nah, kalau benda melayang sama ya, sama kayak benda tenggelam. Kenapa? Dia sama-sama seluruh bagian benda itu di dalam air, di dalam fluida. Nanti membedakan ini benda terapung. Oke, W sama dengan MG itu sama dengan pakai ini. Jangan ru B FB dikali G. FA itu sama dengan ru F FB dikali G. Waktu terapung. Nah, di sini ada namanya FB1, FB2. FB1 itu volume benda yang muncul. Ya, FB2 itu volume benda yang tercelup. Berarti ada dua bagian. Ada yang tercelup, ada yang muncul. Nah, waktu di W sama dengan FA absen, itu FA absen gaya apung yang untuk benda terapung. Kalau FA itu benda yang di dalam air. Kalau FA absen yang ada yang terapung. Oke, makanya W sama dengan FA. W itu sama, FA itu membedakan. Yang mana FA ini kan ru F FB dikali G. Kalau FA absen, ru F FB2. Pakai mana? Benda yang tercelup. Oke, pakai benda yang tercelup. Nah, karena ini bisalah kita turunkan rumusnya, didapatlah FB2 per FB sama dengan ru B per ru F. Ini turunan rumus dari ini. Kita buktikan bisa. Yang mana W itu kan B FB kali G sama dengan PF FB B2 kali G. G-nya sama-sama kita coret. PB sama PF ru B sama PF kita gabungin sama dengan FB2 per FB. Bisa dapat ini. Lihat rumusnya. Oke, paham? Ada pertanyaan? Jadi benda tenggelam sama melayang itu semua bendanya tercelup. Kalau terapung itu sebagian bendanya yang tercelup. Yang tercelup, ya. Yang membedakan nanti di sini FA absen. Dengerin, FA absennya kita pakai benda yang tercelup, FB-nya. Volume benda yang tercelup. Beda di sini FA ru F FBG nya sama ru F FBG. Kalau benda terapung itu ru F FB2, benda yang tercelup.
Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Nah, oke. Jadi untuk materi minggu depan kita membahas fluida dinamis. Sekarang fluida statis kita membahas fluida dinamis. Oke. Nah, jangan lupa LKPD-nya juga dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.